Welcome to Mobile Legends! Kalah lagi. Pusing. Iya, Bu. Pecandu games ya. Orang seperti dia pasti akan tertarik. Sebenarnya mahasiswa itu yang banyak sekali. Salah satunya mungkin saya juga punya mahasiswa seperti itu. Dia sebenarnya punya proyek semacam jualan barang-barang itu ada di Kalimantan sana. Itu sebenarnya idenya bagus, cuma sayang dia eksekusinya pun ada sedikit sih yang harus campur. Memang ada selalu plus minus lah. Betul. Ya akan menjadi suatu permasalahan sendiri. Oh iya, mari bisa duduk. Saya bisa duduk. Mari. Ya. Jadi bagaimana? Jadi gini Pak, saya kan ada proyek berupa bisnis gitu buat tugas akhir saya. Bapak ada saran buat strategi saya menentukan lokasinya nggak Pak? Perkara mudah. Akan saya ajarkan kau yang namanya permainan menentukan lokasi dalam teori permainan. Hah? Permainan menentukan lokasi Pak? Untuk permulaan akan saya berikan kau sebuah contoh peta yang bisa kau gunakan sebagai referensi untuk berjualan besok. Teori permainan. Apa ada hubungannya ya sama game yang aku mainin tadi? Sebuah peta. Peta apa ini? Peta apa ini? Sepertinya familiar. Ini kan tempat aku jualan di lokasi ini. Apa aku salah tempat lokasi buat jualan ya? Teori permainan menentukan lokasi. Kayaknya aku bisa menggunakan teori ini untuk menentukan lokasi untuk aku berjualan kembali. Aku bawa pulang aja deh. Jadi menurut Pak buku Akbar, ini, Oke teman-teman, sebelum dimulai aku izin menjelaskan sesuatu dulu nih, bahwa di dalam permainan tak berjumlah nol, kita dapat menggunakan strategi terdominasi untuk mencari strategi yang paling optimal dari permainan tersebut, yaitu dengan cara membandingkan baris dengan baris untuk ditinjau elemen pertamanya, atau membandingkan kolom dengan kolom untuk ditinjau elemen keduanya.
Nah, dalam kasus baris, kita coba memperhatikan baris ke I dan baris ke J ya teman-teman. Baris ke I dikatakan mendominasi baris ke J jika semua payoff pada baris ke I lebih besar atau sama dengan baris ke J. Dengan cara yang sama, kita juga bisa menerapkannya pada kolom. Hanya saja perlu diingat bahwa untuk baris yang ditinjau adalah elemen pertamanya, sedangkan untuk kolom yang ditinjau adalah elemen keduanya. Selanjutnya, pada video kita diperkenalkan Torik, seorang pecandu games yang dulunya merupakan seorang pedagang. Saat ini dirinya ingin memulai berdagang kembali. Di sisi lain, Gilang merupakan mahasiswa tingkat akhir yang akan berdagang barang yang setipe dengan Torik. Secara kebetulan, mereka mendapatkan peta yang sama untuk lokasi berjualan. Lantas, yang jadi pertanyaan, lokasi mana yang sebaiknya mereka pilih jika mereka ingin memaksimalkan jumlah barang yang terjual? Nah, karena tadi kita sudah mengetahui permasalahannya, maka dapat kita ketahui bahwa permainan ini merupakan permainan menentukan lokasi dalam teori permainan. Tapi sebelum kita mencari solusi optimalnya, kita lakukan persiapan terlebih dahulu ya teman-teman. Yang pertama, namakan Torik sebagai pemain 1 dan Gilang sebagai pemain 2. Kemudian diperhatikan bahwa terdapat 5 pilihan lokasi untuk kedua pemain, yaitu Torik dan Gilang, yaitu lokasi 1, 2, 3, 4, dan 5. Terakhir, jika masing-masing lokasi terdapat 100 orang pembeli atau konsumen dan pembeli membeli berdasarkan lokasi terdekat, maka akan kita peroleh tabel untuk permainan menentukan lokasi sebagai berikut. Selanjutnya, kita akan mencari nih strategi paling optimal dengan menghapus strategi terdominasi. Nah, kita bisa mulai dengan memperhatikan baris keempat dan kelima ya. Karena perbandingan yang dilakukan adalah perbandingan baris, maka elemen yang diperhatikan adalah elemen pertama pada baris. Nah, jelas bahwa 300 itu lebih besar dari 250, kemudian 250 itu lebih besar dari 200, 200 lebih besar dari 150, 250 lebih besar dari 100, dan 400 lebih besar dari 250. Nah, karena semua elemen pada baris keempat itu lebih besar dari semua elemen pada baris kelima, artinya baris kelima terdominasi oleh baris keempat, sehingga baris kelima dapat dihapus. Akibatnya, matriks payoff-nya menjadi seperti ini. Oke teman-teman, lanjut lagi, kita akan perhatikan kolom keempat dan kolom kelima ya. Karena perbandingan yang dilakukan adalah perbandingan kolom, maka elemen yang diperhatikan adalah elemen kedua pada kolom. Jelas bahwa 300 itu lebih besar dari 250, 250 lebih besar dari 200, 200 lebih besar dari 150, dan 250 lebih besar dari 100. Nah, karena semua elemen kedua pada kolom keempat itu lebih besar dari semua elemen kedua pada kolom kelima, artinya kolom kelima terdominasi oleh kolom keempat nih teman-teman, sehingga kolom kelima dapat kita hapus. Akibatnya matriks payoff-nya menjadi seperti ini teman-teman. Sama halnya jika kita memperhatikan baris ke-1 dan baris kedua. Karena perbandingan yang dilakukan adalah perbandingan baris, maka elemen yang diperhatikan adalah elemen pertama pada baris. Jelas bahwa 250 lebih kecil dari 400, 100 lebih kecil dari 250, 150 lebih kecil dari 200, dan 200 lebih kecil dari 250. Karena semua elemen pertama pada baris kedua lebih besar dari semua elemen pertama pada baris ke-1, artinya baris ke-1 terdominasi oleh baris kedua, sehingga baris ke-1 dapat dihapus. Akibatnya matriks PF-nya menjadi seperti ini. Selanjutnya, dengan langkah yang sama, kalian dapat memperhatikan kolom ke-1 dan kolom kedua. Kemudian, kalian juga dapat mengetahui bahwa kolom ke-1 terdominasi oleh kolom kedua, sehingga kolom ke-1 dapat dihapus.
Kemudian dengan cara yang sama pula, kita juga dapat mengetahui bahwa baris kedua terdominasi oleh baris ketiga sehingga baris kedua dapat dihapus. Baris keempat terdominasi oleh baris ketiga sehingga baris keempat dapat dihapus. Kemudian kolom kedua terdominasi oleh kolom ketiga sehingga kolom kedua dapat dihapus, dan kolom keempat terdominasi oleh kolom ketiga sehingga kolom keempat dapat dihapus. Akibatnya matriks payoff-nya menjadi seperti ini, teman-teman. Terakhir, diperoleh bahwa strategi yang paling optimal adalah pemain 1 yaitu Torik berada pada lokasi 3 dan pemain 2 Gilang juga berada pada lokasi 3 dengan nilai 250,250 sebagai nilai kesetimbangan NAS. Jadi kau berhasil ya membawa satu orang lagi. Ya, gitu kan. Kau ini memang benar-benar licik. Harus akui. Kali ini kita seimbang.